Di videoku di Minecraft Survival Part 2, aku mengalami banyak hal mengerikan dan ya mempunyai banyak pelajaran. Dan kita akan lanjut lagi dari part 2 ke part 3. Aku masuk ke dunianya dan ngecek, ternyata udah malam. Buset dah malam. Aku ngecek chestku untuk memeriksa barang-barang yang ada dan merapikan barang-barang yang mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi, seperti pickaxe, axe, dan lain-lainnya. Aku masuk ke kamar dan tidur karena udah malam dan malas juga digangguin oleh monster. Dan bangun tidur, aku langsung pergi keluar untuk mengecek keadaan di luar, apakah ada mob atau tidak. Dan aku melihat kalau mob farmku itu efektif. Monsternya banyak tapi kadang susah untuk dihit. Jadi aku perbaikin biar gampang untuk ngehit monsternya. Saat lagi ngebenerin, ada zombie yang kayaknya mau bergabung untuk membuat atau merapikan mob farmku, tapi zombinya mati padahal aku nggak ngapa-ngapain dia. Setelah ngebunuh zombinya, aku lanjut untuk merapikan farmku. Dan aku butuh slab, jadi aku ubah dark oak planknya ya, untuk menjadikan dark oak planknya menjadi slab. Setelah jadi slab, aku lanjut untuk ngebenerin mob farmku. Setelah membenarkan mob farmku, aku ketemu domba dan aku ingin membuat kandang untuknya. Jadi aku hasut dia menggunakan wheat dan dia mau mengikutiku. Aku membuat pagar untuk menjadi tempat atau kandang dari domba itu. Saat membuat kandangnya, aku baru sadar kalau aku kekurangan kayu, jadi aku nebang kayu dulu. Setelah menebang cukup banyak kayu, aku menggunakan kayu itu untuk membuat pagar dan menyelesaikan kandang dombaku. Setelah kandangnya jadi, aku memberi makan dombaku dan aku masukkan dia dan menutup dia menggunakan pagar biar dia nggak kemana-mana. Aku lanjut untuk memikirkan build apa yang harus aku buat, dan aku menemukan sheep lagi. Dan ya, aku hasut dia biar dia menjadi pasangan dombaku yang ada di kandang. Setelah aku membukakan jalan, malah dia memilih jalan yang lain dan lebih ekstrim lagi. Aku mengawinkan dombaku biar tambah banyak dan bisa untuk menjadi sumber wool di kemudian hari. Setelah membuat kandang, aku lanjut untuk memanen gandumku biar menjadi makanan domba dan sekaligus menjadi roti. Dan aku tanam balik biar jadi lebih banyak. Setelah itu aku lanjut untuk mencari sugarcane dan berpetualang. Dan aku menemukan hal sial. Aku mencari sugarcane kemana-mana dan gak ketemu-ketemu, padahal udah jauh dari rumah. Aku menemukan gua yang ada ironnya, jadi aku ke bawah untuk memining ironnya. Dan aku menemukan coal juga, jadi aku mining coalnya. Setelah mining coalnya, ternyata cuacanya sedang hujan, jadi aku rada kesulitan karena kalau hujan-hujan itu berkabut dan mataku itu nggak bisa ngelihat apa yang ada di depanku. Sulit karena hujan, aku tersesat di jalan. Sesat aku menemukan ruin portal, jadi aku ambil goldnya dan mengambil isi chestnya. Dan lumayan aku mendapatkan golden apple. Hari mulai gelap dan aku panik sepanik-paniknya karena aku tersesat di jalan dan tidak menemukan rumahku. Aku sungguh takut jika rumahku itu sudah tiada. Aku buru-buru balik lagi karena aku berpikir kalau ini jalan yang salah. Akhirnya, alhamdulillah. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya aku melihat rumahku dari kejauhan. Aku sungguh lega karena rumahku tidak hilang. Aku merapikan chest sebentar dan buru-buru tidur. Bangun tidur, aku berniat untuk membuat storage room karena kangen sama domba-dombaku. Aku kasih dia wheat.
Dan aku lanjut untuk membuat storage room, tapi pertama-tama kita harus memerlukan bahan-bahannya terlebih dahulu. Aku menebang banyak dark oak ya untuk menjadi struktur atau bangunan dari storage roomku. Jadi let's go, kita tebang banyak kayu. Setelah menebang banyak kayu, dan jangan lupa untuk menanam bibitnya kembali. Setelah nanam bibit pohon, aku cek dan kayunya banyak sekali, 1 stack lebih, bahkan lebih dari 1 stack sih. Karena kekurangan batu, jadi aku mining batu. Setelah mining banyak batu, aku lanjut untuk membuat storage roomku. Aku memilih spotnya terlebih dahulu dan menemukan spot yang bagus. Jadi aku rapikan dan menambal-nambal yang bolong. Setelah merapikan, aku lanjut untuk membuat pondasinya terlebih dahulu. Setelah membuat pondasinya, aku lanjut untuk menempelkan dinding-dindingnya menggunakan dark oak. Setelah jadi pondasi dan dindingnya, aku lanjut untuk di bagian bawahnya, dan lantainya aku menggunakan dark oak juga. Setelah lantainya jadi, aku mengkombinasikan antara kayu dark oak dengan stone. Setelah mengombinasikan stone dan oak, aku lanjut untuk membuat atapnya. Aku kasih penerangan juga biar nggak ada mob hostile yang muncul di storage roomku. Setelah atapnya jadi, kita mulai untuk membuat struktur gentengnya dulu. Aku kasih penerangan juga di atap storage roomku biar saat membuat genteng tidak ada kejadian creeper meledak. Jadi ya kita lanjut untuk membuat gentengnya terlebih dahulu ya guys ya, let's go. Singkat cerita, struktur gentengnya sudah jadi kita perlu stair untuk melengkapi genteng kita ya. Aku MLG biar aman saat turun ke bawah. Dan ya, MLG ku itu emang jago, saat ku aja aku MLG, hehe. Aku memasak kabel stone-ku agar bisa menjadi stone biasa dan bisa menjadi atap rumahku ya. Storage roomku maksudnya. Dan ya kita mulai untuk membuat stair-stairnya. Aku bagi biar cepat saat pematangan kabel stone-nya. Oke, let's go. Sambil menunggu stone-ku jadi, aku keliling-keliling gak jelas dan ya aku kepikiran untuk memining stone lagi untuk menjadi cadangan apabila stone kita ya kurang saat membuat atap ya. Jangan kayak episode pertama membuat mob farm. Maksudku episode pertama atau episode kedua ya. Ya terserah itulah maksudnya. Pokoknya aku nggak mau kejadian yang di episode itu. Jadi saya let's go, kita mining batu sebanyak mungkin. Setelah mining batu, aku menemukan ikan, jadi aku taruh dia di ember agar bisa menjadi tempat ya kolam. Tapi entah deh kolamnya mau dibuat kapan. Tunggu saja ya episode saat aku membuat kolamnya. Setelah mining cukup lama, aku memasak cobblestone yang aku punya dan hanya dapat 29. Aku mining sangat lama. Dan ya beruntung sih dapat 29. Ya, jadi aku langsung mengubahnya menjadi stair. Aku membuat stone cutter agar bisa cepat atau mudah untuk mengganti stone biasa menjadi stair stone ya. Setelah membuatnya menjadi stair stone, aku lanjut untuk membuat
genteng atau atap dari mob farmku. Maksudku storage roomku. Setelah jadi pinggirannya, aku lanjut untuk membuat tengahnya menggunakan stair dark oak. Tapi pertama-tama kita harus membuat stair dark oaknya dulu ya. Saat asik-asiknya membuat stair, aku kaget saat ada yang menarik panah. Tapi ternyata itu adalah villager. Jadi aku ya cuekin aja sih, lanjut untuk membuat stair dark aku. Kita pantai dulu. Mana lu? Tapi karena berisik haho terus, aku bunuh villager itu. Dan aku mendapat bad omen. Dan ya durasinya cukup lama sih, 9999. Tidur dulu lah. Dapat bad omen. Wah. Karena udah malam, aku tidur dulu karena ngantuk. Bangun tidur, aku lanjut untuk mengisi tengahnya dari storage roomku. Setelah jadi pinggirannya, sekarang atasnya. Dan ya, akhirnya storage roomku jadi, aduh lama kali ya, sampai pegel tanganku. Aku turun dengan cara MLG, biasalah sok-sok jago. Setelah itu aku membuat jalan setapak menuju storage roomku biar ada jalannya, karena di episode sebelumnya udah membuat jalan setapak yang menuju rumahku sendiri. Sekarang menuju storage roomku, mob farmku, dan kebun dan kandangku ya. Jadi saya let's go, aku kombinasiin biasalah stone dan plant itunya. Aku turun ke gua dengan cara MLG karena stoneku itu udah habis, jadi aku mining stone kembali untuk kujadikan kombinasikan plant dan stone biasa ya. Maksudku cobblestone. Pakai iron pickaxe kita ya biar cepet. Saat asik-asiknya mining cobblestone, ada domba yang ganggu, jadi aku bunuh dia karena nggak ada akhlak. Dan aku lanjut lagi. Aku membuat akses naik turun ke guaku biar lebih enak dan nggak MLG terus, karena ya nggak apa-apa sih. Setelah membuat akses naik turun, aku lanjut untuk membuat slab cobblestone untuk kujadikan kombinasi dari plan ke cobblestone ya. Oke, let's go. Aduh, dan kita bakal buat rerumputan di sebelah atau sekeliling rumah kita. Setelah itu aku lanjut lagi untuk membuat jalan setapak menuju mob farmku. Dan ya, ini jalan setapaknya rada aku bedakan dari jalan setapak yang aku biasanya dibuat. Sebenarnya sih nggak beda, tapi cuman lebar aja. Hehe.
Aku membunuh setiap mob yang jatuh dari mob farmku, dan lumayan lah XP nya sekarang aku dapat 13. Yeay. Aku meletakkan banner dari villager yang aku dapatkan kemarin saat aku melawan villager. Setelah itu aku mengambil bone atau tulang dan aku jadikan bone meal biar bisa numbuhin rumput, dan aku kelilingin semua rumahku dengan rerumputan biar bagus. Tapi karena kebunku terlantar jadi aku panen dulu dan tanamnya kembali. Setelah munculin banyak rumput, aku mulai untuk membuat penerangan lebih untuk ya agar hostile mobnya enggak spawn di tempatku. Aku menggunakan obor untuk penerangannya karena aku nggak punya lampu kotak ya. Jadi ya let's go lah. Kita terangi semuanya termasuk storage roomku ya. Dan ada skeleton yang mana-manain aku, tapi panahnya itu nggak kena terus, jadi ya aku cuekin aja lah karena males ngurusin dia. Buat apa ngurusin tulang belulang seperti itu, nggak ada gunanya. Aku menemukan kuda tapi aku nggak punya saddle, jadi ya udahlah. Dan skeletonnya mana-manain aku seperti biasa, panahnya itu nggak kena terus. Aku ini bermain di mode normal ya, jadi jangan salah kalau aku di mode mudah atau easy. Jadi karena kesel, aku mulai pertarunganku dengan si tulang belulang itu dan aku menang. Aku makan untuk menambah darahku dan aku tidur karena udah malam dan malah juga digangguin oleh monster. Dan aku melihat kalau storage roomku itu bagus sekali dan nambah hijau di lingkungan rumahku. Dan ya bulannya itu indah sekali ya, warna bulat. Jadi aku tidur. Jadi ya let's go tidur. Dan itulah episode part 3. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.